setelah mendapat kabar bahwa tentara Quraisy dari Mekah telah bersiap dan melawan kaum muslimin dengan menampilkan berbagai kesombongan, Nabi SAW segera mengadakan musyawarah dengan para pemimpin pasukannya. Nabi SAW saat itu khawatir jika nanti setelah tentara mereka bertempur dengan tentara Quraisy, mereka malah mundur. Nabi juga ingat bahwa beliau awalnya berangkat dari Madinah ingin mengejar kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sedangkan kafilah dagang sudah pergi. Karena itu, Nabi merasa sebagian prajuritnya tidak suka bertempur dengan tentara Quraisy. Nabi SAW mengetahui bahwa di antara tentara muslim tentunya ada yang mempunyai perasaan kafilah dagang yang dikejar telah pergi. Tentara Quraisy sangat banyak, bisa dikatakan 3 kali lipat dari tentara Islam. Perlengkapan perang tentunya lebih lengkap dari perlengkapan tentara Islam. Hal yang sama untuk kecerdasan dalam perang, karena mereka terbiasa berperang. Oleh karena itu, sebelum terjadi apa-apa dengan tentara Islam, dengan kebijaksanaan sebagai seorang nabi dan utusan Allah, Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan dengan para pimpinan tentara. Musyawarah dibuka oleh Nabi SAW yang bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah keluar dari Mekah dengan susah payah dan secepat mungkin. Oleh karena itu, bagaimana pendapat kalian? Mana yang lebih kalian pilih, kafilah dagang Quraisy atau tentara Quraisy?" Saat itu beberapa pimpinan kaum muslimin berkata kepada Nabi, "Ya, kafilah dagang Quraisy lebih kita sukai daripada berperang lawan musuh." Beberapa dari mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, lebih baik bagimu mengejar kafilah dagang Quraisy yang meninggalkan musuh." Yang lain mengatakan, "Mengapa engkau menyebutkan perang kepada kami sehingga kami takut? Padahal kami berangkat dari Madinah karena mengejar kafilah dagang, bukan berperang." Dengan ini, perasaan khawatir Nabi SAW menjadi nyata seperti yang disebutkan sebelumnya. Seketika raut wajah Nabi berubah dan muncullah kegundahan Nabi. Saat itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, lebih baik kita berperang dengan musuh." Sahabat Umar radhiyallahu anhu setelah mendengar perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, lebih baik kita berperang dengan musuh." Meski begitu, saat itu juga ada seorang sahabat yang mengatakan, "Tidak, demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan kaum Quraisy. Kami keluar tidak lain karena kafilah dagang Quraisy." Saat itu, sahabat Miknad bin Al-Aswad berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, teruskan apa yang Allah perintahkan kepadamu, kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, 'Pergilah dengan Tuhanmu dan berperang, kami tetap duduk di sini.' Namun kami akan mengatakan kepadamu, 'Pergilah dengan Tuhanmu dan berperang, kami ikut berperang denganmu.' Demi Allah, jika engkau berjalan bersama kami ke desa Barkul Ghamad, kami akan berperang denganmu. Kami akan berperang di sebelah kananmu, di depanmu, dan di belakangmu." Saat itu Nabi kemudian melihat wajah sahabat Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin sahabat Ansor. Oleh karena itu, dalam sekejap, sahabat Sa'ad berdiri dan berkata, "Mungkin kau berkeinginan kepada kami golongan Ansor, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Ya, tentu saja." Sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu. Kami telah percaya bahwa sebenarnya semua yang engkau bawa adalah benar. Hal ini telah kami atur dengan perjanjian kami dan sekuat perjanjian kami, yaitu kami akan selalu mendengar dan mengikutimu. Mungkin engkau khawatir ya Rasulullah bahwa Ansor tidak akan membantumu, melainkan di negeri mereka sendiri. Sungguh, saya mengatakan ini atas nama Ansor dan saya menjawab atas nama mereka. Oleh karena itu, teruskan apa yang kau inginkan dan hubungkan dengan orang yang kau inginkan. Selamatkan yang kau mau dan lawan yang kau mau.
ambil harta kami yang engkau inginkan. Apa yang engkau ambil lebih berharga bagi kami daripada apa yang engkau tinggalkan. Apa yang telah engkau perintah dari sebuah perkara, maka kami mengikuti perintahmu. Karena itu, lanjutkan. Wahai Rasulullah, apapun yang engkau inginkan, kami selalu bersamamu. Dalam riwayat lain, Sa'ad mengakhiri perkataannya dengan kalimat tegas. Demi Zat yang mengutusmu, jika engkau membawa kami ke laut, lalu kami mengarunginya, pasti kami akan mengarunginya bersamamu. Tak satu pun dari kami akan tertinggal. Kami tidak akan ragu bahwa engkau bertemu musuh besok. Sungguh, kami adalah orang-orang yang sangat tahan dalam perang dan sangat setia dalam pertempuran. Semoga Allah menunjukkan kepadamu apa yang menyenangkan matamu dan mata kami. Oleh karena itu, mari kita berjalan bersama dengan berkah Allah. Selanjutnya, setelah beberapa sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor mengatakan hal itu, sebagian besar pemimpin pasukan Islam kemudian berkata, Wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti perkataan Bani Israel, tetapi kami akan mengatakan, pergilah dengan Tuhanmu, maka berperanglah berdua. Sesungguhnya kami bersama dan selalu mengikutimu. Setelah Nabi mendengar perkataan para pemimpin pasukannya, seketika wajah Nabi bersinar dan kegembiraannya muncul. Pada saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai senjatalah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir.